Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah tersebut adalah i'tikaf, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana beriktikaf. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an perkara i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian berkumpul dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang beriktikaf tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa i'tikaf tersebut terjadi di masjid. Maka sungguh ini menunjukkan syariat i'tikaf. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat makna i'tikaf, bahwa i'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai' wal maqsu indahu, yaitu berada pada sesuatu dan terus-menerus berada bersamanya. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, bahwa i'tikaf adalah luzumul masjidi li ta'atillah, yaitu seorang berdiam diri di masjid dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi tersebut kita mengetahui bahwa yang disebut dengan i'tikaf adalah seorang yang berdiam diri di masjid dengan tujuan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap Ramadannya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan beliau berada di dalamnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Begitu semangatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna, mereka juga beriktikaf bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga beriktikaf setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan i'tikaf memiliki beberapa syarat. Di antara syarat-syarat tersebut agar i'tikafnya sah, yang pertama adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Ini mencakup semua amalan di dalam Islam. Di antaranya adalah i'tikaf, karena i'tikaf adalah termasuk daripada ibadah. Sehingga ibadah tersebut tergantung dari niatnya. Maka seorang yang beriktikaf meniatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah niatan ikhlas di dalam beriktikaf, dan itu syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua, bahwa seorang beriktikaf hendaknya di masjid. Hendaknya beriktikaf di masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iktikaf itu di masjid. Maka menjadi satu syarat seorang yang beriktikaf agar iktikaf tersebut dilaksanakan di masjid.
Kemudian syarat yang ketiga, bahwa masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Demikian di kalangan ulama fikih, ketika menjelaskan makna masjid, bahwa masjid adalah tempat ibadah yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Walaupun itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat, selama digunakan untuk sholat berjamaah, maka itu disebut dengan masjid. Dan para ulama lebih menganjurkan lagi bahwa i'tikaf tersebut adalah i'tikaf di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat, agar seorang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid untuk berpindah kepada masjid yang ada sholat Jumat. Walaupun demikian, seorang ketika pengen i'tikaf di satu masjid yang tidak ada sholat Jumat di dalamnya, namun digunakan untuk sholat 5 waktu, maka itu hukumnya sah dan itu diperbolehkan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang beriktikaf, bahwa seorang yang beriktikaf hendaknya meniatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua aktivitas yang ada di dalamnya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak bertasbih dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mengapa seorang kemudian mendengarkan di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran dan yang lainnya, sesuatu yang bermanfaat. Hal-hal yang diperbolehkan atas orang yang beriktikaf diantaranya adalah kebutuhan yang mendesak, seperti ke kamar mandi misalnya, untuk buang air kecil, buang air besar, untuk mandi misalnya, kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dikerjakan, maka boleh meninggalkan masjid, boleh keluar dari masjid. Sedangkan perkara yang lain adalah sesuatu yang itu sunnah, tetapi tidak termasuk kebutuhan yang mendesak bagi seorang yang beriktikaf. Contohnya, menengok orang yang sedang sakit, atau takziah atas kematian saudaranya misalnya. Maka yang seperti ini para ulama menjelaskan, kalau seandainya sebelum dia iktikaf sudah meniatkan bahwa saya beriktikaf dan saya akan ziarah ketika ada yang sakit, dan saya akan takziah ketika ada yang meninggal, maka itu diperbolehkan. Namun ketika dia meniatkan iktikaf dan tidak meniatkan dengan mengecualikan perkara tadi, maka ketika dia kemudian meninggalkan masjid untuk takziah, untuk menengok orang sakit, maka iktikafnya kemudian batal. Iktikafnya batal, sehingga ketika masuk kembali ke masjid maka harus mengulang niatnya kembali untuk beriktikaf. Dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang umum, yang tidak ada hajat sama sekali, kemudian meninggalkan masjid, maka ini membatalkan i'tikafnya. Seorang yang pergi ke pasar, seorang yang pulang ke rumah dalam rangka untuk sekedar santai-santai, duduk-duduk dan yang lainnya, maka ini membatalkan i'tikaf. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah terkait dengan i'tikaf, yang dengan perkara-perkara tersebut seorang bisa memperhatikan dengan baik bahwa tujuan dari i'tikafnya adalah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan kemudian perkara-perkara yang dibolehkan juga silahkan, itu adalah perkara yang harus dikerjakan, dan suatu yang tidak diperbolehkan maka segera ditinggalkan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Kalau misalkan kita mau iktikaf, tapi siangnya kita ada kerja atau kuliah gitu. Ya. Nah, itu kira-kira lebih baiknya gimana, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan i'tikaf, para ulama ketika menjelaskan batas minimal waktu untuk i'tikaf, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan minimalnya adalah sehari semalam. Ada sebagian yang lain tidak membatasi dengan sehari semalam. Kapanpun ketika dia meniatkan i'tikaf, maka itu dianggap i'tikaf. Dan kalau kita lihat prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu beriktikaf dalam waktu yang sangat panjang.
ya 10 hari terakhir dari Ramadan beliau beriktikaf, bahkan di Ramadan terakhir Nabi SAW beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya, ini lebih menguatkan bahwa lebih afdalnya, lebih baiknya bahwa seorang yang beriktikaf itu dalam waktu yang cukup lama, mungkin beriktikaf 1 hari 1 malam, mungkin 3 hari 3 malam, mungkin meniatkan selama 10 hari dan seterusnya, maka ini tentunya lebih baik. Namun dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal, maka wallahu alam, seperti pertanyaan saudara tadi, bagaimana seorang yang bekerja, yang sibuk di siang harinya dengan urusannya, dengan sekolah, dengan kuliah misalnya, apakah di malam harinya boleh beriktikaf? Wallahu a'lam. Yang demikian diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan karena seorang ketika menginginkan satu kebaikan tersebut ternyata terhalangi dengan kesibukannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan pada semuanya, di antaranya untuk beriktikaf. Seorang meniatkan diri ketika masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf dan menentukan, saya akan beriktikaf 1 malam ini, saya akan beriktikaf dari sekarang sampai besok pagi misalnya, maka itu diniatkan di dalam hati dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sehingga iktikaf yang seperti itu, wallahu a'lam bishawab, itu termasuk yang diperbolehkan. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab ya. Ustaz, Ya. kalau orang yang beriktikaf tapi dia hanya melakukan kegiatan mungkin cuman tiduran atau main-main gadget atau cuman nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, itu bagaimana Ustaz dengan iktikafnya Ustaz? Oh ya, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di mana alhamdulillah kita tahu bahwa ilmu sudah semakin kita kenal. Banyak di kalangan kaum muslimin yang sudah semakin mengenal sunnah, semakin mengenal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Namun tidak kita pungkiri bahwa sebagian dari praktek saudara-saudara kita itu ada beberapa yang mungkin kurang tepat. Ya, di antaranya seperti yang ditanyakan tadi, seorang yang beriktikaf sambil memainkan HP-nya, sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan. Ya, sambil beriktikaf kemudian tidur yang bukan dari kebutuhannya, maka ini semuanya hendaknya ditinggalkan. Karena kita tahu bahwa orang yang beriktikaf itu niatnya adalah berdiam diri di masjid dan memutuskan semua hubungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkara duniawi itu semuanya hendaknya diputus. Ya, HP ya kalau tidak penting maka tidak perlu dihidupkan. Ya, kemudian juga tidur kalau emang tidak butuh untuk tidur, ya, maka hendaknya bersemangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan semangat, ya, agama yang menganjurkan kita untuk banyak berkarya, ya, sehingga dalam keadaan beriktikaf kita pun dianjurkan untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang itu bersifat duniawi yang kemudian menyibukkan kita dari perkara yang utama di dalam iktikaf, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ibadah. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.